ini, masih ada PR hutang yang belum selesai, misal. Atau ada kondisi relationship yang belum baik, misalnya suami pergi atau berantem sama suami atau apapun itulah urusan relationship. Atau ketika jodoh belum datang, atau misal ingin mencapai satu finansial tertentu, misal. Ketika itu belum terjadi, artinya masih ada bagasi emosi yang menghalangi abundant, yang menghalangi segala hal yang baik mau masuk di dalam kehidupan kita gitu. Keputusannya cuma tinggal ketika ada masalah. Pernah nggak teman-teman ngalamin? Teh Febi kenapa ya? Aku ada masalah nih tentang hutang. Kok aku ada hutang lagi? Kayak ada pengulangan masalah gitu. Kayak ada pengulangan realita. Misalnya disakitin lagi. Lalu setahun depan disakitin lagi, atau dikecewakan lagi, misal, atau kena pinjol, atau bukan pinjol lah, kena investasi bodong, misalnya dibohongin lagi sama temen. Pernah nggak teman-teman ngalamin sesuatu yang kayaknya berulang gitu? Ini terjadi, kenapa ini terjadi lagi ya? Kenapa ini terjadi lagi? Itu namanya looping atau kondisi di mana sebuah peristiwa itu hari ini terjadi, berikutnya terjadi lagi gitu. Nah, ketika kita tidak menyadari bagaimana pola ini bisa kita selesaikan, bagaimana emosi ini bisa kita rilis, bisa kita izinkan terurai kembali ke cinta murni tanpa batas, itu mungkin kejadian loopingan itu tuh bisa jadi akan terjadi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun ke depan tuh masih akan terus terjadi lagi. Sampai kita capek, lelah, nyerah. Capek, aduh udah capek, Teh Febi udah capek gitu. Sampai kita menemukan kesadaran bahwa oh ternyata semua cerita kisah hidupku harus aku terima. Jadi kunci dari materi Abundant Revolution ujungnya itu adalah menerima semua realita, mengizinkan untuk melepaskan dan melarutkan semua emosi, kembali ke cinta murni tanpa batas. Lalu setelah itu baru kita menata itu semua dengan quantum jam. Dengan apa yang kita inginkan itu kita quantum jamkan, lalu kita lepaskan. Kita lepaskan, kita izinkan kepada kecerdasan yang lebih tinggi, yang maha tahu jalannya untuk mewujudkan itu. Jadi ini adalah satu materi yang luar biasa. Tapi kita harus berawal dari mana, Teh Febi? Ya tadi, kita akan berawal dari materi bab 1 ya. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Materi bab 1 adalah ini. Siapakah diri kita sebenarnya? Siapakah diri kita sebenarnya? Di sini kelihatan nggak sama teman-teman? Aku izin open mic untuk Bu Atik, boleh? Bu Atik buka mic-nya boleh nggak? Halo Bu Atik, buka mic-nya boleh nggak? Open mic bisa nggak? Kita komunikasi. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ati Suryo deh, boleh deh. Oke, Bu Ati kelihatan nggak ada layar di sini? Iya, lihat. Kelihatan ya? Oke, Iya. kita komunikasi ya untuk menerangkan ini. Ini adalah slide pertama, bab 1 yang penting banget untuk teman-teman pahami. Kalau mau difoto boleh ya. Di dalam satu keterangan tentang siapakah diri kita, ini yang akan menjadi dasar penguat di mana apapun yang teman-teman lakukan, apapun yang terjadi sama teman-teman saat ini, pegang selalu ini untuk menjadi solusi, ya. Siapakah diri kita? Nah, dalam satu literatur Quran surat 38 Asad ayat 72, nanti literatur untuk agama lain, Kristen, Hindu, Buddha, atau agama lainnya nanti kita akan kupas ya. Sementara ini kita ambil dulu satu literatur ini. Dikatakan seperti ini adalah cerita tentang proses penciptaan Adam. Ini adalah cerita tentang proses penciptaan kita juga. Dikatakan seperti ini, Quran 38 Asad ayat 72. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya
dan aku tiupkan ruhku kepadanya. Nah, kata ruhku di sini sama seperti Ibu Ati bilang sama Feby, Feby, ini tanganku, kata Bu Ati. Teh Feby, ini hidungku, kata Bu Ati. Kalau Bu Ati bilang, ini tanganku, artinya kan bagian dari diri Bu Ati kan? Bener nggak? Iya, betul. Ya, tangan tuh bagian dari diri Bu Ati. Nah, Allah bilang bahwa kutiupkan ruhku. Artinya bagian dari diri Allah itu ada di dalam Bu Ati, di dalam aku, percikan ruhnya.